Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang pertama di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat menarik dan sangat menguatkan bagi kita dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat akal budi untuk memahami firman ini, dan pada akhirnya firman ini akan menginspirasi, menguatkan, memberikan pertumbuhan bagi iman kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perencanaan untuk sukses. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sukses adalah suatu konsep yang relatif. Masyarakat modern cenderung mendefinisikan kesuksesan sebagai akumulasi uang, ketenaran, atau kekuasaan. Apa arti kesuksesan bagi Tuhan? Mari kita menemukan jawaban atas pertanyaan ini di dalam Mazmur pasal 15. Kesuksesan sejati adalah menjadi warga teladan kerajaan surga. Tuhan telah memberi kita nasihat dalam Alkitab untuk mencapai kesuksesan ini. Terkadang, kesuksesan duniawi tidak sesuai dengannya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Hal Terutama yang Pertama. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Saudara, kitab suci mengajarkan kita bahwa kita harus melayani Tuhan sejak masa muda. Kita juga harus bekerja keras dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dan juga dengan ketekunan. Amsal 14 ayat 23. Namun, kita harus memprioritaskan kebutuhan kita untuk mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Nah, saudara sekalian, Yakub adalah contoh orang yang membuat keputusan untuk Tuhan di masa mudanya. Keluaran 28 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Saudara, setelah Yakub membuat komitmen rohani dan komitmen keuangan kepada Tuhan, Tuhan mengarahkannya untuk bertemu Rahel di sebuah sumur yang di kemudian hari Rahel ini menjadi istrinya. Kejadian 29 ayat 9 sampai dengan 20. Penting bagi orang muda untuk membuat keputusan rohani dan keputusan pekerjaan sebelum menikah. Pasangan masa depanmu harus mengetahui apa yang sedang mereka masuki. Apakah orang ini seorang Kristen yang berkomitmen? Dan jenis pekerjaan apa yang dia akan masuki? Bagi orang muda yang mencari pasangan hidup, ingatlah prinsip di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Meskipun itu tidak menjamin sebuah perkawinan yang baik, namun itu menolong membuat kesempatan untuk satu perkawinan yang lebih baik. Ketika di masa muda, kita belum membuat pilihan untuk Yesus. Selama masih ada kesempatan di masa tua, kita perlu membuat keputusan yang benar mengenai
penata layanan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Berkat Pekerjaan, idealnya. Pekerjaan bukanlah sebuah hukuman. Pekerjaan itu didesain untuk kebaikan manusia. Meskipun Adam dan Hawa berada di Taman Eden, bahkan dalam satu dunia yang tidak berdosa, tidak ada kematian, dan tidak ada penderitaan, Allah mengetahui bahwa mereka tetap perlu bekerja. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pena inspirasi Ellen G. White dalam buku Our High Calling halaman 223 mencatat, dan kepada Adam diberikan pekerjaan memelihara taman itu. Pencipta mengetahui bahwa Adam tidak dapat bahagia tanpa pekerjaan. Keindahan taman menyenangkan dia, tetapi itu tidaklah cukup. Dia harus bekerja agar dapat menggerakkan organ-organ tubuhnya yang indah. Seandainya kebahagiaan manusia terdiri dari tidak melakukan sesuatu, maka dalam keadaannya sebagai makhluk suci yang tanpa salah, akan dibiarkan menganggur. Tetapi Dia yang menciptakan manusia mengetahui apa yang akan membuatnya bahagia. Dan segera setelah Dia menciptakannya, maka Allah menugaskan kepadanya pekerjaan, janji untuk kemuliaan masa depan, dan perintah bahwa manusia harus bekerja keras untuk makanan sehari-harinya datang dari tahta yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa perlu untuk bekerja. Terlebih lagi setelah dosa, manusia lebih membutuhkannya lagi. Kejadian 3 ayat 17. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mari kita memperhatikan nasihat firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, kita harus bekerja dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Orang Kristen tidak boleh bermalas-malasan untuk tidak bekerja meskipun secara materi disokong oleh persediaan orang tua mereka. Yang kedua, janganlah hidup menjadi beban bagi siapapun. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Ketika kita memiliki kesanggupan untuk bekerja, kita tidak boleh melalaikan kesanggupan itu. Dan yang ketiga, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini dikuatkan juga di dalam Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Makna daripada jerih payah adalah pekerjaan. Bekerja dengan keras, bekerja dengan susah. Maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Arti daripada keuntungan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Tahun-tahun Produktif. Saudara, rata-rata secara normal seseorang menggunakan waktu selama 40 tahun untuk bekerja selama hidupnya. Bagi banyak orang, ini adalah waktu ketika anak-anak dibesarkan dan dididik, dan ketika rumah dan pembelian-pembelian besar lainnya dituntut. Saat ini dapat menjadi waktu yang secara finansial begitu intens atau kuat. 40 tahun ini. Ini adalah waktu yang sangat sensitif karena keluarga belajar bekerja bersama-sama. Dan anggota keluarga sementara menciptakan ikatan seumur hidup. Tekanan keuangan dapat mencelakakan keluarga pada titik ini. Dan seringkali demikian. Namun, keluarga-keluarga di mana kedua belah pihak memiliki komitmen Kristiani dan rela mengikuti prinsip-prinsip kitab suci jauh lebih stabil. Dalam sebuah rumah tangga, entah hanya suami yang bekerja ataupun kedua-duanya bersama-sama bekerja, keadaan-keadaan yang tidak diharapkan dapat saja muncul. Di antaranya sakit, kemerosotan ekonomi, atau apa saja yang lainnya. Karena itu, orang-orang perlu melakukan pengaturan untuk penyesuaian. Kita harus mengingat bahwa
anak-anak yang adalah milik pusaka daripada Tuhan, Mazmur 127 ayat 3, membawa bersama dengan mereka satu tanggung jawab yang mengagumkan. Tujuan daripada orang tua Kristen adalah untuk melatih anak-anak mereka menjadi orang dewasa yang mandiri dalam kehidupan sekarang dan melayakkan mereka pada kehidupan yang akan datang. Ada 3 poin untuk menolong orang tua dalam mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang dewasa dan mandiri. Yang pertama, menyediakan sebuah lingkungan keluarga Kristen. Hal ini mencakup kebaktian keluarga yang menarik dan teratur, kehadiran di gereja dan acara sekolah sahabat yang teratur, dan juga kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Hal-hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang hebat untuk dibentuk di awal kehidupan. Yang kedua, ajarkan mereka untuk rela bekerja dan berikan penghargaan untuk itu. Anak-anak akan mendapati bahwa kerajinan dan integritas dalam pekerjaan selalu diperhatikan, dihargai, dan diberi upah. Mereka akan belajar bahwa uang yang kita dapatkan sebagai hasil dari memberikan waktu kepada orang lain dengan melakukan tugas-tugas yang berharga bagi mereka. Yang ketiga, tolong mereka dengan memberikan pendidikan yang baik. Sekarang ini, pendidikan itu mahal. Teristimewa sekolah swasta Kristen. Tetapi bagi orang tua, dengan rencana-rencana bagi anak-anak mereka yang bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, tetapi untuk kehidupan mendatang, pendidikan sangatlah sepadan dengan biayanya. Dan itu sangat penting. Nasihat Alkitab, orang yang tidak peduli pada keluarga dan menolak memelihara mereka, orang itu disamakan dengan orang murtad. 1 Timotius 5 ayat 8. Betapa tanggung jawab ini sangat berat, saudara. Khususnya sebagai orang tua. Jangan sampai mengabaikan anak-anak kita. Yang kedua, di setiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Mungkin kita perlu pengorbanan yang besar. Supaya anak-anak kita bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan, supaya bisa mandiri. Dan harus ada jerih payah, saudara. Dan yang ketiga, ingat ini. Apapun yang kita lakukan, kepada siapapun itu dilakukan, kita harus menaruh dalam pikiran kita bahwa kita sedang berbuat bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Bekerja dengan Integritas. Allah memanggil anak-anaknya pada standar yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan kehidupan. Standar itu adalah hukum Allah yang tertulis dalam hati kita dan dipantulkan dalam tabiat kita. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, ketika terjadi pergeseran di masyarakat dan ajaran Kristen dilemahkan serta direndahkan, menjadi semakin penting bagi orang-orang Kristen untuk hidup dan bekerja pada tingkat yang tidak tercela. Kitab suci mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Contoh pekerja yang setia, yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi majikannya di dalam Alkitab adalah, yang pertama, ada Yakub. Ketika Yakub ingin meninggalkan mertuanya Laban dan kembali bersama istrinya ke tempat kelahirannya, Laban memohon kepadanya untuk tidak pergi dengan mengatakan, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Kejadian 30 ayat 27. Kehadiran Yakub menjadi berkat bagi Laban. Berikutnya ada Yusuf. Ketika ia bekerja di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan 5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf juga menjadi berkat bagi Potifar dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya, kita tidak tahu apa detail yang dikerjakan Yusuf, sehingga majikannya sangat baik kepadanya dan mempercayakan tanggung jawab penting kepadanya. Namun prinsip Alkitab mengajarkan bahwa dalam pekerjaan kita, termasuk dalam pengaturan keuangan, serta apa saja yang kita lakukan, kita harus berpegang pada prinsip melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Raja Daud mengekspresikan imannya dalam pujian dan pengakuan yang diungkapkan sebagai berikut. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berpegang pada prinsip-prinsip Alkitab dalam bekerja dan dalam mengatur hidup kita, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Mencari Nasihat Allah. Bila kita ingin berkonsultasi untuk pengelolaan aset yang Tuhan percayakan kepada kita, mintalah nasihat kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang berjalan menurut firman Tuhan, ia akan memiliki jaminan untuk kesuksesan, untuk pengelolaan aset yang lebih baik. Kenapa? Karena ia akan diberkati oleh Tuhan. Ada 7 nasihat Alkitab yang sangat berharga tentang pengelolaan keuangan yang patut kita ikuti. Mari kita perhatikan. Yang pertama, terorganisasi. Kembangkan rencana pengeluaran. Amsal 27 ayat 23 dan 24. Banyak keluarga hidup dari gaji demi gaji, tanpa perencanaan sederhana untuk pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Hidup akan semakin penuh dengan tekanan. Yang kedua, belanjakan kurang dari penghasilan. Pastikan hidup sesuai dengan penghasilan. Amsal 15 ayat 16. Banyak keluarga di negara-negara barat menghabiskan lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Hal ini menjadi mungkin oleh karena tersedianya kredit dan utang. Banyak hal yang menjadi masalah bagi mereka yang berhutang. Yang ketiga, simpan sebagian dari setiap periode penggajian. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Kita menabung untuk dapat membeli dalam jumlah yang lebih besar di kemudian hari dan untuk menjaga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terencana. Sama seperti kecelakaan atau penyakit. Tabungan-tabungan tertentu dapat digunakan untuk waktu ketika usia telah bertambah, saat kita tidak lagi sanggup bekerja. Yang keempat, hindari utang seperti menghindari COVID-19. Amsal 22 ayat 7. Seseorang atau satu keluarga yang hidup dengan utang, yaitu hidup dengan uang pinjaman,
benar-benar hidup sekarang ini dengan uang yang mereka harapkan untuk dapatkan di masa depan. Jika ada perubahan hidup terjadi, maka rasa malu keuangan yang serius dapat terjadi. Yang kelima, jadilah pekerja yang rajin. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Yang keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Tidak ada satu keluarga yang dapat hidup tanpa berkat dari Tuhan. Yang ketujuh, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Cara kita mengatur akan banyak berbicara tentang di mana prioritas kita yang terutama. Matius 25 ayat 14 dan juga ayat 21. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini adalah, yang pertama, kita harus memprioritaskan kebutuhan kita untuk mencari Tuhan. Itulah hal yang terutama dan pertama dalam hidup ini. Yang kedua, pekerjaan bukanlah sebuah hukuman, melainkan didesain untuk kebaikan manusia. Yang ketiga, tujuan dari para orang tua Kristen adalah untuk melatih anak-anak mereka menjadi orang dewasa yang mandiri dalam kehidupan sekarang dan melayakkan mereka untuk kehidupan yang akan datang. Yang keempat, jikalau kita berpegang pada prinsip-prinsip Alkitab dalam bekerja dan dalam mengatur hidup ini, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima, bila kita ingin berkonsultasi untuk pengelolaan aset yang Tuhan percayakan kepada kita, mintalah nasihat kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah. Biarlah Roh Kudus Tuhan memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dikuatkan, kami bertumbuh, kami bisa mempraktekkan akan pelajaran ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menggali firman Tuhan. Belajar, khususnya melalui pelajaran Sekolah Sabat kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.